Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk permasalahan yang jadi pertanyaan di kalangan kaum muslimin, yaitu apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum diutus sebagai seorang rasul, beliau pernah terjatuh pada kesyirikan. Sebagian orang memahami bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau sebelum diangkat menjadi nabi, dulunya musyrik, dulunya berada dalam kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada pada agama jahiliyah. Kita katakan pemahaman yang seperti ini sangatlah salah. Sebagian mereka menafsirkan ayat wa wajadaka dhallan fahada, kami mendapati engkau dalam keadaan sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, bimbingan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka memahami ayat tersebut bahwasanya dulu Nabi kita Muhammad SAW berada dalam kesesatan. Namun makna ayat tersebut wa wajadaka dhallan fahada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi kita Muhammad SAW tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau, bukan maknanya beliau berada dalam kekufuran atau kesyirikan atau kemaksiatan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Pendapat yang tepat dan yang itu yang benar berdasarkan ijma' para ulama, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para nabi sebelum mereka diutus sebagai rasul, sebelum diutus sebagai nabi, mereka terjaga dari kesesatan, kesyirikan, dan penyimpangan. Yang demikian ini dinukilkan oleh para ulama berdasarkan ijma'. Bukan lagi masalah yang dikhilafkan di kalangan para ulama, tapi ijma' para ulama bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW serta para nabi yang lain terjaga dari kesyirikan dan kekufuran. Di antara yang menukilkan ijma' adalah Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ikmalul Mu'lim Syarah Sahih Muslim. Al-Qadhi Iyad beliau mengatakan wala khilafah baina ahli tahqiq annahu sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwatihi wa sairul anbiya munsyarihus sadri bitauhid wal iman billahi ta'ala. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi munsyarihus sadri bitauhid, hatinya, dadanya lapang dengan tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaliku bihil kufru wala syakku fi syai'in min dzalik walal jahlu bihi. Tidak pantas pada Nabi kita Muhammad SAW dinisbatkan kekufuran, dan tidak diperbolehkan ragu sedikit pun pada perkara tersebut, dan tidak pantas juga untuk bodoh dalam perkara ini. Maknanya para ulama sepakat suatu yang sudah lumrah, sudah daruri, bahwasannya mereka Rasul Nabi kita Muhammad SAW dan juga para nabi terjaga dari kesyirikan. Dada mereka penuh dengan keimanan, penuh dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat menjadi nabi. Maknanya Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau berumur 40 tahun, beliau terjaga tauhidnya, tidak terjatuh pada kesyirikan. Beliau tidak pernah sujud menyembah berhala sedikit pun. Ijma' yang seperti ini juga dinukilkan oleh Abu Syama Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan juga Ibnu Mulaqqin, Al-Imam Al-Iraqi, Was-Salihi. Mereka semua menukilkan ijma' sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Di antara yang menukilkan ijma' juga adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan walladzi la raiba fihi annahu kana ma'suman qabla al-wahyi wa ba'dahu. Kata beliau, sesuatu yang tidak diragukan sama sekali, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW ma'suman qabla wahyi wa ba'dahu, orang yang terjaga maksum sebelum menerima wahyu dan setelah wahyu.
Maknanya sebelum umur 40 tahun, beliau termasuk orang yang maksum, terjaga dari kesyirikan, terjaga dari kemaksiatan. Wa ba'dahu, dan juga terjaga dari kemaksiatan setelah beliau diangkat menjadi nabi atau rasul. Wa qabla tasyri' minaz zina qat'an. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga, orang yang maksum sebelum pensyariatan, terjaga dari zina qat'an secara pasti. Wa minal khiyanah wal ghadar wal kadhib was sukri was sujud liwathanin wal istiqsam bil azlam. Beliau juga orang yang terjaga dari khianat, sifat khianat. Beliau tidak pernah berkhianat sebelum diangkat menjadi nabi. Wal ghadar, beliau terjaga dari sifat mengingkari, membatalkan perjanjian. Wal kadzib, terjaga dari kedustaan. Itu sudah ma'ruf, beliau bukan orang yang pendusta. Was sukri, beliau terjaga dari sifat mabuk. Beliau tidak pernah mabuk-mabukan sebelum diangkat menjadi nabi. Was sujud liwasanain, beliau juga terjaga dari sujud kepada berhala. Wal istiqsam bil azlam, dan juga terjaga dari mengundi nasib dengan anak panah. Ijma' yang seperti ini juga dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ibrahim Ibnul Wazir Al-Yamani dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim fi dzabbi an sunnati Abil Qasim. Dari apa yang kita sebutkan tadi, ijma' para ulama, mereka menukilkan bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum. Dari sini, sebagai kita thalabatul ilm, penuntut ilmu, ikhwan sekalian, tidak perlu lagi membahas kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Yang perlu dibahas itu adalah kondisi kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita ataukah tidak? Adapun Nabi kita Muhammad SAW, beliau kondisinya sudah maksum sebelum diangkat menjadi seorang nabi, sebelum diangkat menjadi rasul. Maknanya ketika beliau lahir sampai beliau umur 40 tahun, beliau adalah orang yang terjaga dari kekufuran, kemaksiatan, dan kesyirikan. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa argumentasi dalil dalam hal ini tadi? Di antara dalil yang mereka gunakan, namanya mustanadul ijma'. Mustanadul ijma'nya adalah hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentang kisahnya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masih anak-anak, beliau didatangi oleh Jibril. Lalu Jibril membelah dada beliau dan mengeluarkan fastakhraja minhu alaqatan. Jibril mengeluarkan segumpal daging atau segumpal darah dari dada Rasul alaihi salatu wassalam. Faqal, Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitan minka. Ini segumpal darah ini tadi adalah bagian syaitan yang ada padamu. Maknanya, celah untuk syaitan mengganggu Nabi kita Muhammad SAW yang ada di dada beliau sudah dikeluarkan oleh Jibril alaihissalam. Kalau seandainya bagian syaitan untuk menyesatkan Bani Adam yang terbesar adalah syirik sudah dikeluarkan oleh Jibril alaihissalam, maka bagian yang lain berupa maksiat-maksiat atau kefasikan tentu sudah selamat dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antara juga argumentasi yang mereka gunakan dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i, atau Imam An-Nasa'i dalam kitab Fadhailus Sahabah. An-Nasa'i dalam kitab Fadhailus Sahabah, dan juga Tabrani wal Hakim wal Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dihasankan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam, dan juga disahihkan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, serta dihasankan oleh Syekh Muqbil dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, riwayat dari Zaid ibnu Harithah. Riwayat tersebut menyebutkan Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu menceritakan, dulu di zaman jahiliyah ada sonam min nuhas, ada berhala yang terbuat dari tembaga. Yuqalu lahu Isaf au Nailah. Orang-orang menyebutnya berhala ini dengan nama Isaf atau Nailah. Nama berhala yang ada di zaman jahiliyah ketika itu diantaranya Nailah, Isaf atau Hubal.
yatamassah bihil musyrikun idza tafu. Maklum ya, sesuatu yang ma'ruf ya, sudah diketahui semua. Dulu berhala ini biasa ditaruh di sekitar Ka'bah. Isaf, Na'ilah, Hubal itu ditaruh di sekitar Ka'bah. Sehingga orang-orang yang ketika tatkala ingin tawaf di Ka'bah, mereka otomatis mengelilingi berhala ini tadi. Ketika itu kata Zaid bin Haritha, fatafa Rasulullah SAW wa tuftu ma'ahu. Rasul pun tawaf, ingin tawaf di Ka'bah. Sehingga Zaid bin Haritha ikut tawaf bersama Rasulullah SAW. Falamma marartu masahtu bihi. Tatkala aku melewati berhala tersebut yang terbuat dari tembaga, Isaf atau Na'ilah ini tadi namanya, kata Zaid bin Haritha, aku pun mengusap berhala tersebut. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, la tamassahu, jangan engkau usap, jangan engkau sentuh. Dulu kebiasaan kaum musyrikin di zaman dahulu, mereka menyentuh berhala tujuannya untuk mencari berkah. Sebagaimana di zaman sekarang orang usap-usap kuburan untuk mencari berkah. Qala Zaid, lalu Zaid bin Haritha mengatakan, fatuftu faqultu fi nafsi. Lalu aku ketika tawaf, aku berkata dalam hati, la umassannahu hatta anzur ma yakun. Aku sungguh akan mengusap berhala ini tadi supaya aku bisa melihat apa yang akan terjadi. Famasahtuhu, sehingga aku pun mengusapnya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul mengatakan kepada Zaid bin Haritha, alam tunha, bukankah engkau telah dilarang? Di kali yang pertama tadi, ketika Zaid bin Haritha ingin mengusap, dilarang. La tamassahu, jangan engkau usap, kata Rasulullah SAW. Ketika kali yang kedua, Zaid bin Haritha punya tekad bulat untuk mengusapnya, sampai-sampai dia mengatakan dalam hati, la amassannahu, aku sungguh akan mengusapnya. Namun Rasul ketika melihat Zaid bin Haritha mengusap berhala tersebut, Rasul mengatakan, alam tunha, bukankah engkau telah dilarang? Lalu Zaid bin Haritha mengatakan, qal fawalladzi akramahu wa anzala alaihi kitab mastalama sonaman hatta akramahullahu billadzi akramahu wa anzala alaihi. Zaid bin Haritha mengatakan ketika menyampaikan hadis tersebut, kisah tersebut kepada para sahabat yang lain atau kepada para tabi'in, Zaid bin Haritha mengatakan, sungguh demi zat yang memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzala alil kitab, demi zat yang menurunkan kepadanya kitab, mastalama sonaman, Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah sama sekali menyusap atau menyentuh berhala. Hatta akramahullahu billadzi akramahu wa anzala alaihi, sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Sehingga dari apa yang kita sebutkan ini tadi, jelas sekali ijma' para ulama dan juga hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah terjatuh pada kesyirikan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sehingga jangan ada pertanyaan, beliau kan diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh paman beliau, kedua kakek beliau, paman beliau, kedua-duanya adalah orang yang musyrik ketika itu. Tentu dia ngikut agama mereka berdua. Jawabannya tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Rasul alaihi salatu wasallam sudah terjaga meskipun kondisi beliau di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Itulah penjagaan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-Imam, para ulama seperti Abu Nuaim al-Asbahani, Al-Hafidh Abu Nuaim al-Asbahani, beliau menyebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah ada bab khusus. Beliau menyebutkan pada babnya zikru ma khassahullahu azza wa jalla minal ismah wa hamahu minat tadayyun bidinil jahiliyah. Penyebutan riwayat-riwayat, dalil-dalil yang menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa penjagaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dari beragama dengan agamanya kaum jahiliyah. Sehingga sudah banyak para ulama di zaman dahulu menyebutkan ijma' akan hal ini tadi. Maka tidak boleh bagi kita untuk menyelisih ijma' para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun mungkin ringkas rujukan yang termudah bagi kita penuntut ilmu bisa melihat ke kitab Al-Imta' bima ta'allaqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ijma' karya Syekh Ahmad Ibn Ghanim Al-Asadi hafizahullah ta'ala. Kitab yang bagus untuk dibaca bagi para penuntut ilmu.